Kelompokku paling hebat, pintar-pintar anaknya. Kelompokku nomor 1, kelompok 3 namanya. Kelompok 3, Jaya, Jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kepada yang terhormat Bapak Anas Ahmadi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-temanku yang berbahagia. Pada malam hari ini, kelompok 3 akan menjelaskan tentang teknik pengutipan yang dimana termasuk pada bab mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Yunike Andrean, yang kedua ada saya, Fania Widya, yang ketiga ada Amelia Rahma, yang keempat ada Yuandira Ragil, serta yang kelima ada Rahel Zevanya, yang keenam ada Muhammad Hilmi Firdausi, dan yang terakhir ada Putri Rosalina. Nah, untuk selanjutnya akan ada selanjutnya ada penyampaian materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kutipan. Kutipan adalah pinjaman pendapat dari seorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, majalah, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan. Tujuannya adalah pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Fungsinya yang pertama yaitu untuk landasan teori, yang kedua untuk penguatan pendapat penulis, yang ketiga penjelasan suatu uraian, yang keempat bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengutip. Yang pertama, penulis harus mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Kedua, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Lalu ketiga, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Keempat, jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Kelima, penulis mempertimbangkan jenis kutipan, kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Keenam, teknik penulisan kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Lalu selanjutnya mengenai jenis-jenis kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung, yaitu pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari subjek teks asli. Kedua, kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil intisarinya saja. Yang terakhir ada kutipan dalam kutipan. Selanjutnya yaitu kutipan langsung. Yang pertama yaitu yang tidak lebih dari 4 baris. A. Kutipan diintegrasikan dengan teks. B. Jarak antar baris kutipan 2 spasi. C. Kutipan diapit dengan tanda kutip. D. Sesudah kutipan selesai langsung di belakang yang dikutip. Dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Kutipan tidak langsung. Tata cara menulis kutipan tidak langsung yaitu yang pertama ada kutipan diintegrasikan dengan teks, yang kedua jarak antar baris kutipan spasi rangkap, yang ketiga kutipan tidak diapit tanda kutip, yang keempat sesudah selesai diberi sumber kutipan. Selanjutnya yaitu kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat kutipan. Dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama bila kutipan asli tidak memakai tanda kutip, kutipan dalam kutipan dapat mempergunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Selanjutnya yang kedua yaitu bila kutipan asli memakai tanda kutip tunggal, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip ganda. Sebaliknya, bila kutipan asli memakai tanda kutip ganda, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip tunggal.
Baik, terima kasih. Penulisan sumber kutipan. Seorang penulis yang mengutip pendapat orang lain harus mencantumkan sumber kutipan. Untuk mencantumkan sumber kutipan dapat dipergunakan salah satu cara dari 3 cara yang ada. 3 cara penulisan sumber kutipan tersebut adalah American Psychological Association Manual. Yang pertama, mencantumkan langsung sumber kutipan di akhir kutipan yang ditulis dalam tanda kurung. Contoh, Sujono, Sukanto, 1983-23, yang artinya kutipan tersebut diambil dari buku karangan Sujono Sukanto yang terbit tahun 1983 pada halaman 23. Dalam penulisan sumber semacam ini tidak mudah untuk langsung diambil menentukan dari sumber mana kutipan tersebut diambil. Pembaca sulit mengetahui judul buku yang dikutip. Pada setiap akhir bab dibuat daftar pustaka. Adapun cara menulis daftar pustaka dengan cara ini adalah nama pengarang, tahun terbit, judul, cetakan atau edisi keberapa, nama kota terbit, nama terbit. Di sini saya akan menjelaskan Modern Language Association Handbook. Memberi nomor urut pada setiap akhir kutipan, kemudian menulis sumber kutipannya di akhir bab. Pada lembar khusus yang disebut catatan, cara menuliskan sumber kutipan sama seperti menulis catatan kaki. 3. Cicaku. Cara yang lazim adalah dengan memberikan nomor urut kutipan, kemudian sumber kutipan ditulis pada kaki halaman, diawali dengan nomor urut kutipan. Sumber kutipan dipisahkan dari naskah dengan garis lurus sepanjang 15 ketikan, diapit oleh ruang kosong masing-masing 4 kait. Keuntungan cara penulisan sumber kutipan dengan catatan kaki ialah jika pada suatu ketika penulis ingin membandingkan dengan sumber lain atau menulis ingin menerangkan suatu tulisan yang bukan menjadi konteks penulisan. Jika menerangkan sesuatu langsung pada naskah maka akan sedikit mengganggu kesinambungan tulisan. Maka dengan catatan kaki, keterangan tentang sesuatu tersebut dapat dilakukan. Hal ini tidak akan mengganggu naskah dimaksud. Baik, untuk materi kelima akan disampaikan oleh Amelia Rahma. Baik, akan saya lanjutkan. Ibit, titik koma, op, titik, cheat, titik, dan log cheat. Yang pertama, ibit. Singkatan kata ibidium berarti di tempat yang sama dengan di atasnya. Ibit ditulis di bawah catatan kaki yang mendahulinya. Ibit tidak dipakai apabila telah ada catatan kaki lain yang menyelinginya. Ibit diketik atau ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicetak miring, dan di akhir titik. Apabila referensi berikutnya berasal dari jilid atau halaman lain, urutan penulisan ibit, jilid, halaman. Contoh, Herwono, mengikat makna, buka kurung, Bandung, titik 2, Mizan, 2002, tutup kurung, H, titik, 109 sampai 110, titik. Baik, yang pertama yaitu mengenai log titik cheat atau loco citato. Log titik cheat berarti di tempat yang telah disebutkan. Merujuk sumber data pustaka yang sama yang berupa buku, kumpulan esai, jurnal, majalah, dan lain-lain. Yang ketiga, kutipan bersumber pada halaman yang sama. Kata log titik cheat tidak diikuti nomor halaman. Yang keempat, menyebutkan nama keluarga pengarang.
Contoh, yang pertama, Sarwiji Suwandi, peran guru dalam meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Republik Indonesia 2003, H.1-20. Yang kedua, Daniel Goleman, Emotional Intelligence, Jakarta, 2 Gramedia, 2001, kurung tutup, H.170. Yang ketiga, Adnan Buyung Nasution, petik 2, beberapa aspek hukum dalam masalah pertanahan dan pemukiman di kota besar, titik 2, dalam, petik 2, dalam Eko Budi Harjo, sejumlah masalah pemukiman kota, kurung buka, Bandung, titik 2, petik alumni, 1992, kurung tutup, titik. Keempat, Suwandi, log, titik, cit, titik. Slide selanjutnya. Kemudian pengulangan. Ibid atau ibidem artinya sama dengan di atas. Op, titik cit artinya pada kala yang telah dikutip. Log, titik cit, sign logo artinya tanpa tempat penerbitan. Sign nomin artinya tanpa penerbit. Sign anno artinya tanpa tahun. Et al dari et ali yang artinya dan kawan-kawan. Contoh, SI Mandar Maju 1967. Bandung SN 1904. Bandung Alumni SA. Penggunaan kutipan memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama untuk menegaskan isi uraian, yang kedua untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis, yang ketiga untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis, yang keempat untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan, yang kelima untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahasa tulisan orang lain sebagai miliki sendiri atau plagiat. Baik, terima kasih untuk materi yang sudah telah kami sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.